Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kali ini Bapak Alifa akan cerita bagaimana dia kalau berada di luar ya. Misalkan kita ajak di mall ya. Di mall dia sangat senang ya, sangat senang, sangat menikmati gitu ya, sangat menikmati ya. Ketika dia mungkin diajak jalan, melihat-lihat gitu ya. Cuman memang perilakunya ini pasti menjadi perhatian banyak orang ya. Jadi entah itu dia kadang-kadang pegang-pegang orang ya, tiba-tiba langsung pegang orang ya. Ini juga orang meresponnya kan kaget, biasanya kaget dan sebagainya, ada apa ini ya. Jadi kadang-kadang ketakutan ya. Itu sesuatu yang biasa bagi kami. Jadi ada juga yang mungkin paham dengan anak-anak seperti ini, jadi sehingga mereka juga ikut menyapa, berkomunikasi itu. Jadi memang kisah-kisah seperti ini sering terjadi ya. Jadi tetap saya mulai mengajak keluar ya, supaya dia tidak hanya di rumah ya. Jadi memang membosankan ketika dia harus di rumah terus, itu membosankan ya. Jadi kami tetap ya kadang membawa ke mall ya, kadang juga membawa ke restoran ya misalkan. Nah di restoran ini juga pasti menjadi perhatian juga. Dia itu kadang-kadang yang gebrak, ya nangis, histeris gitu. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu kadang seperti itu. Suatu saat pernah terjadi begini ya. Jadi dia kan sukanya dorong-dorong ya. Entah dorong orang atau dorong saya gitu ya. Jadi ketika saya membawa makanan ini sudah selesai ya, setelah antri selesai, dia kan ngikut di belakang saya. Habis itu saya didorong dengan sekuat tenaga dia. Akhirnya semua makanan ini jatuh. Hampir semua makanan jatuh dan berserakan di lantai itu ya. Ini yang membuat rasanya malu ya. Saya sebutkan, wah kok gini ya. Jadi kebetulan saat itu ada gurunya pas makan di situ juga, agak jauh tapi tempatnya, tapi melihat bahwa perilaku anak saya ini seperti ini ya. Jadi sampai makanan itu terjatuh, tapi alhamdulillah ini yang punya resto ini paham ya. Jadi dia harus ya, SOP-nya tetap melayani dengan baik gitu ya. Jadi dia bersihkan semua, kemudian juga diganti makanannya. Jadi sebetulnya nggak enak bagi saya. Jadi ini sudah mulai nggak nyaman ini. Jadi sudah dilihatin banyak orang, terus jadi makan di situ jadi nggak nyaman. Jadi kami akhirnya nggak makan ya, nggak makan sama sekali, hanya nungguin dia makan. Makannya lama sekali. Jadi ya artinya kami tetap bertahan sampai dia selesai makan, dan akhirnya ya minta maaf dengan yang punya resto di situ ya. Dan akhirnya kami bisa pulang, alhamdulillah sudah lega ya, karena memang sudah tidak melihat orang-orang sekitar seperti apa ya. Jadi memang respon dari orang ketika ada itu macam-macam ya. Ada yang mungkin paham, ada yang memang ada apa, jadi seolah-olah mencibir dan sebagainya. Itu sesuatu yang biasa bagi kami ya. Jadi untuk melatih mental, jadi Bapak Ibu pun demikian ya. Jadi artinya dimanapun berada kita tetap harus kuat. Jadi ketika ada kasus seperti ini pun kita memang harus kuat. Jadi itu sesuatu yang biasa bagi orang-orang tua yang memang punya anak berkebutuhan khusus seperti ini. Jadi memang si anak ini memang kan tidak bisa diam, suka usil ya. Jadi suka ngusilin orang gitu. Utamanya bapak ibunya ini biasanya diusilin ya. Jadi kalau di keramaian itu kadang-kadang ya dijinggung dan sebagainya. Itu sesuatu yang biasa. Jadi bagi kami itu sebagai tanda kasih sayang gitu aja ya. Karena memang kalau kita marah itu juga tidak benar ya. Kenapa dimarahin? Karena memang dia tidak bisa memahami ya. Jadi memang dari sisi rasa itu dia, kalau kami bilang tidak ada rasa, maksudnya perasaan itu seperti tidak ada ya. Jadi ketika kita memberikan informasi atau itu nyaris dia tidak merasakan ya. Misalkan jadi kadang-kadang kami mengatakan anak ini kok kayak nggak punya perasaan ya, harusnya kan punya pengertian dan sebagainya. Ternyata hampir tidak ada. Jadi ini memang ini kenyataan ya. Artinya
Mungkin saudara-saudaraku juga menghadapi seperti ini, tapi kita ya intinya harus berusaha bagaimana dia bisa berempati dengan sesama, walaupun rasanya tidak ada gitu ya. Jadi bagaimana dia peduli dengan lingkungannya, ya kita kasih tahu aja, ini misalkan berbagi kalau punya uang dan sebagainya. Artinya kegiatan-kegiatan yang mungkin melibatkan dia supaya peduli dengan sekitar itu ya kami lakukan, cuman memang dia tidak punya rasa dan tidak ada pertanyaan dan sebagainya, pokoknya dilakukan itu aja. Jadi seolah kadang-kadang penuh misteri gitu ya, penuh misteri. Artinya kehidupan dia ketika kita bawa keluar, termasuk di toko buku ya, yang paling dia suka itu pasti di toko buku ya. Di toko buku itu dia nanti akan bisa mengambil buku semau dia. Jadi apa yang menarik buat dia ya. Jadi misalkan anehnya begini ya, ketika dia katakanlah kelas 2 SD ya, dia pasti mengambil buku di atasnya kelas 3. Nanti sampai di rumah dibaca-baca, dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi soal-soal itu, pertanyaan dijawab, kemudian nanti lihat kunci. Jadi sukanya begitu. Jadi memang proses pembelajarannya tidak didasarkan pada membaca kemudian dia baru menjawab persoalan, tapi dia langsung menjawab persoalan, baru mencari-cari itu. Modelnya begitu. Jadi ini mungkin pembelajaran yang tapi menurut ya dia seperti itu ya. Jadi intinya ketika di luar dia suka di Gramedia ya, tapi kalau di pasar gitu nggak suka dia. Kalau dia jajak yang untuk kepentingan kita, bukan kepentingan dia kurang suka. Tapi kalau untuk kepentingan dia, misalkan beli buku, beli apa, itu dia paling suka. Misalkan beli tas untuk dia, itu pun dia kurang suka, karena ya dia tidak terlalu tertarik dengan tas dan sebagainya. Yang tertarik itu adalah buku ya. Sekalipun mungkin dalam perkembangannya awal-awal dia suka baca buku, tapi dalam perkembangannya buku ini cuman ditaruh di sampingnya ketika tidur. Jadi saya kok melihat keanehan, artinya dalam perkembangan ini dia tidak konsisten untuk suka membaca buku. Nah ini mungkin saya kurang tahu ya apa penyebabnya. Sebetulnya waktu itu saya berharap ya, saya kenalkan yang namanya internet, YouTube. Nah saya berharap dia bisa fokus atau bisa belajar mandiri gitu ya. Karena waktu itu kan belajar dengan buku. Kok saya melihat dia itu orangnya disiplin sebetulnya. Disiplin, anak ini disiplin, model-model anak ini disiplin. Saya jadwalkan, dia suka kalau pekerjaan itu dijadwalkan. Oh, jam sekian sampai jam sekian hari Senin ini dia harus ngapain misalnya. Dia harus istirahat, harus belajar, boleh bermain, itu sudah kami jadwalkan dan dia nurut. Paling suka dengan jadwal itu ya. Cuman dalam perkembangannya setelah dia mulai agak besar, itu agak susah ya. Waktu itu kami jadwalkan kapan dia akses YouTube gitu ya. Kemudian apa yang harus dia akses, paling enggak pelajaran-pelajaran yang mendukung dia. Ternyata ini kesalahan besar atau apa ya? Dia akhirnya mengakses hal-hal yang lain yang bukan pelajaran. Yang ini kami belum bisa memfilter, artinya mungkin entah lagu atau apa yang mungkin akhirnya kami sulit untuk mengontrol. Dan dengan adanya YouTube ini dia akhirnya lebih suka melihat YouTube ya, karena memang di situ semacam ada interaksi, walaupun tidak ada interaksi dua arah ya, tapi dia tertarik dengan adanya channel ini ya. Tapi kami tetap memantau, artinya seperti itu ya. Oke, mungkin cerita saya tentang bagaimana dia di luar sampai mana yang dia sukai ya, ke mall atau ke toko buku. Dia memilih ke toko buku, cuman dalam perkembangannya dia tidak begitu suka membaca gitu ya. Dan begitu saya kenalkan YouTube, mungkin dia sering untuk melihat YouTube. Mungkin itu sharing saya kali ini. Terima kasih, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.